Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen Analisa Kripto. Di video kali ini kita akan bahas Fed Chain ya, atau VeChain. Ini di request oleh Bang Agum Mahlan. Eh, untuk jangka panjang gimana untuk Fed? Harga lagi nggak bagus. Oke, kita akan coba untuk cek langsung. Eh Fed Chain hari ini diperdagangkan di kisaran Rp372. Udah naik sekitar 2,9%. Posisinya ada di posisi 36 CMC ya. Ini adalah koin dengan jumlah watchlist yang cukup banyak, 1 juta orang watchlist, teman-teman. Dan untuk supply maksimum yang bisa dibuat adalah sekitar 86 miliar koin. Ya, sementara masih sekitar 72 miliar yang sudah berhasil di-create dan tentunya sedikit lagi yang bisa dicetak, teman-teman. Which is ini sebenarnya bagus untuk koin-koin yang sudah mau mendekati maksimum supply-nya. Ini adalah project berbasiskan Web3. Dia juga sangat mengunggulkan yang namanya green energy. Mereka baru aja ngepost untuk Web3 white paper mereka, white paper yang lebih banyak berbicara soal green energy karena mereka menggunakan konsensus proof of stake ya, di mana ini tentunya tidak terlalu banyak menggunakan mesin-mesin, teman-teman, sehingga mengurangi polusi, which is sudah teknologi yang terbaru. Terus mereka juga lebih banyak berbicara soal Web3, bagaimana Web3 bakalan mengubah cara kita dalam melakukan kegiatan di internet. Ya, karena Web3 itu datanya semuanya desentral, semuanya transparan, dan tentunya diharapkan dengan perubahan ekosistem ke arah yang lebih desentral, ini bisa meningkatkan ya kepercayaan para pengguna. Fed sendiri mengunggulkan itu sih buat kelebihan mereka, yaitu data yang transparan, bahkan lebih transparan daripada blockchain yang lain. Sehingga ya siapapun yang bertransaksi di Fed itu bakalan um, bisa dilacak dengan sangat gampang, teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan adopsi ini, cocok banget dipakai di pemerintahan. Biar aliran dana itu ketahuan semua nih. Wah, ini gubernur ini. Ya, itu contoh sih sebenarnya. Tapi ya intinya Fed itu em, ya berbeda dengan blockchain yang lain, di mana blockchain yang lain kan ada yang berusaha buat menutup-nutupi nih setiap transaksi biar nggak kelihatan, biar secure, biar ya orang-orang nggak tahu aliran dana ini ke sini, mereka nggak tahu. Kalau Fed dia lebih terbuka. Jadi itu ada plus minusnya. Ini adalah orang-orang di balik project dari Fed sendiri. Jadi orang-orangnya cukup transparan. Diperlihatkan semua wajah-wajahnya. Sehingga buat teman-teman yang mau riset koinnya, teman-teman bisa pelajari ini orang siapa. Terus jabatannya sebagai apa. Pengalamannya seperti apa. Teman-teman bisa cek semuanya. Sehingga dengan mereka berani menunjukkan wajah tersebut, diharapkan meningkatkan kepercayaan publik terhadap blockchain ini. Ini ekosistem economic model daripada Fed sendiri ya. Dia bisa digunakan sebagai payment transaksi, bisnis activities, kemudian smart kontraknya juga sudah tersedia di dalam, dan juga financial activities. Jadi dia berada di dalam sebuah VTHO, teman-teman. Jadi VTHO ini adalah perusahaan di balik dari Fed. Ya, ini di bawahnya jumlah transaksi yang dilakukan. Jadi kalau dari saya sih untuk Fed ya progresnya transparan, berjalan. Mereka baru meluncurkan white paper terbaru dan mungkin kedepannya peluangnya bakalan sangat-sangat baik. Oh ya, mereka juga berpartner sama ini ya, apa namanya, MMA. Dia jadi sponsor di MMA itu loh, bela diri, apa sih namanya, gabungan bela diri itu. Jadi mereka jadi sponsornya, ada salah satu postingan gitu, Fed itu tertulis ya di ring. Nah, ini Fed Chain. Dia udah resmi jadi sponsornya lah. Harganya nggak bagus. Gimana ya? Kalau kita lihat dari pergerakan Fed, sebenarnya harganya udah mulai membaik sih. Dari tren penurunan yang terjadi sebelumnya, Fed udah mulai ada sedikit kenaikan. Tapi memang kenaikannya belum maksimal ya. Kalau kita lihat, terus juga dari segi volume perdagangan, Fed ini juga cenderung agak kecil. Kalau kita bandingkan sama yang terjadi sebelumnya di bulan Februari, volume perdagangan Fed agak kecil.
Tapi nggak apa-apa buat teman-teman yang mungkin masih melirik koin-koin mana yang teman-teman bisa akumulasi, sementara Fed bisa jadi salah satu alternatif kalau menurut saya. Tapi ya sekali lagi harus teman-teman pertimbangkan level-level yang ideal buat teman-teman cicil. Kalau kita lihat di time frame daily, pergerakan dari Fed sendiri ini masih ketahan di level EMA 200. Berarti dia masih dalam tekanan nih. Fed belum bener totally naik ya. Belum bebas istilahnya. Nah, dengan level-level seperti ini yang bisa teman-teman perhatikan sih paling level 0,021 itu menarik buat teman-teman yang pengen melakukan akumulasi. Katakanlah Fed turun lagi ke sini, ya teman-teman cicil. Kalau dia turun lebih dalam, teman-teman bisa ambil barang lebih murah lagi. Ya paling itu sih yang kita bisa lakukan untuk saat ini. Karena Fed sendiri juga gerak ngikutin Bitcoin ya. Hari ini so far Bitcoin udah ada sedikit kenaikan ke 28.000, BTC Dominance juga menguat. Fed ya agak agak naik tapi masih cenderung tertekan. Ya memang memang itu sih sementara. Kalau dari saya sih nggak ada masalah ya. Buat Fed secara fundamental, secara bisnis, secara tim mereka cukup transparan semua. Semuanya diperbarui, buat paper juga udah baru, artinya project ini memang bener-bener dijalankan. Jadi gitu aja buat Fed. Kalau dari dari apa yang saya lihat sih gitu ya. Sementara dia masih dalam proses koreksi, nggak terlalu gimana-gimana pergerakannya juga. Yang kita bisa lakukan ya akumulasi dulu buat yang ada niat buat invest di Fed ya. Jadi targetnya ya semoga bisa balik lagi ke all time high yang kemarin. All time high-nya ada di kisaran 0,3 dolar. Berarti itu kenaikan berapa? Kenaikannya 948%. Ya, semoga benar-benar bisa balik ke area tersebut teman-teman di next bull run. Kalau dari saya sih gitu, buat Fed, buat yang swing aja ya, buat yang scalping ya silahkan lakukan analisa teknikal di time frame yang pendek. Semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih.